Bab 3032. Pasukan yang mengejar dia sudah dekat. Tidak ada salahnya dengan menyembunyikannya setidaknya selama sehari. Tapi Erikin tidak tahan untuk membunuh saudara keluarga Song di jurang galaksi yang menyebabkan pembaruan peringkat galaksi. Bagaimana mungkin Erikin yang berkultivasi di dalam ruangan bisa menekan asosiasi angin guntur dan naik lagi dalam peringkat galaksi? Kali ini, semuanya disembunyikan. Mungkin Vinolasu pergi ketika dia menemukan perubahan dalam peringkat galaksi atau mungkin lebih awal. Setelah mengkonfirmasi berita ini, beberapa orang lain di mansion saling memandang dengan cemas. Gadis suci Su sudah masuk, jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika kita pergi untuk mendukung Kak Erik juga? Rama Ji memiliki energi pembunuh yang paling tinggi itu, mengasah pisaunya. Peringkat galaksi diperbarui dan mereka bergegas masuk, lalu bertanya kepada Gong Yao. Mereka juga tahu alasan mengapa Erikin memasuki jurang galaksi terlebih dahulu. Erikin memiliki token emas, jadi dia khawatir akan melibatkan orang lain. Jadi dirinya memilih untuk memasuki jurang galaksi sendirian dan menanggung semua risiko sendirian. Benar, mari kita masuk bersama dan membunuh bajingan ini bersama Erikin. Aku tidak percaya bahwa kita tidak bisa menang. Ye Zun mendengus dingin. Kak Fiona juga sangat berbahaya di dalam, bagaimana jika kita pergi sekarang? Sarah Fan juga khawatir. Tidak bisa, aku tidak setuju bila bertindak begitu gegabah. Ketika semua orang bersemangat, Nicholas Peng menuangkan sebaskom air dingin. Apakah kamu takut mati? Ye Zun mengerutkan kening. Aku tidak takut, tetapi kalian harus berpikir dengan hati-hati apakah setelah kalian masuk itu akan membantu Erikin atau mencelakai Erikin. Nicholas Peng memutar matanya dan berkata, "Sial, jiwa kemelekatan jiwa aku terhubung dengan Erikin, jadi apakah aku akan takut mati? Aku lebih takut pada kematian Erikin daripada kalian semua. Apa maksudmu? Apakah kita bisa mencelakai Kak Erik?" Rama Ji tidak bisa berkata-kata. Kalian tenanglah dan dengarkan aku. Gong Yao mengatakan bahwa pasukan yang mengejar dan membunuh Erikin ada lebih dari 5 pihak. Menurut kalian jika kita masuk, kemungkinan bertemu Erikin lebih tinggi atau kemungkinan bertemu orang-orang ini lebih tinggi? Nicholas Peng bertanya secara retoris. Jika kita bertemu orang-orang ini dan sayangnya seseorang dari kita tertangkap, lalu digunakan untuk memeras Erikin, apakah itu benar-benar membantunya atau mencelakainya? Bukannya aku menganggap remeh kalian, tapi sekarang ada berapa banyak dari kalian yang memiliki peringkat di peringkat galaksi? Lalu berapa banyak orang yang memiliki peringkat yang mengejar Erikin? Nicholas Peng mengejek terang-terangan. Meskipun 1 lawan 1 pun, kalian juga bukan lawan, apalagi jumlah mereka lebih banyak dari kita. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Kata-kata Nicholas Peng memang tidak enak didengar, tetapi semua orang mengerti kebenarannya. Mereka memang tidak takut hidup dan mati, tetapi kalah dalam kekuatan. Ye Zun tidak ada dalam daftar. Meskipun Rama Ji berniat memberi perlindungan, tetapi dia sadar akan kekuatannya. Nicholas Peng ada di peringkat galaksi sebelumnya, tetapi dia tidak menunjukkan kekuatannya, jadi peringkatnya mengalami penurunan. Dan jika ada yang benar-benar bertemu Cloney Li dan Senot Zhang serta yang lainnya, mereka benar-benar bukan lawan. Dengan temperamen Erikin, jika ada di antara mereka yang tertangkap, dia pasti akan muncul dan mengambil tindakan. Dengan begitu bukannya sama saja dengan menyusahkan Erikin. Tapi Vinolasu sudah pergi, lalu kita hanya menunggu saja di sini. Ye Zun bertanya dengan tidak puas. Gadis suci Su berada di peringkat 50 dalam peringkat galaksi dan dia mungkin menyembunyikan kekuatannya. Siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan ini? Nicholas Peng mendengus dingin.
Lagi pula gadis suci Su bukanlah seseorang yang impulsif. Memang benar dia pergi untuk menyelamatkan Eric Kin, tapi dia tidak akan pernah masuk dengan terburu-buru. Dengan begitu bukankah tidak ada yang bisa kita lakukan? Eric Kin masuk untuk menarik sebagian besar senjata, tetapi jika orang-orang ini tidak semuanya mati, ketika kita masuk, apakah menurutmu akan ada orang yang juga akan menyerang kita? Nicholas Peng mencibir. Itu benar, aku setuju dengan Nicholas Peng. Jika kalian memikirkan keselamatan Eric Kin, lebih baik memikirkan bagaimana cara untuk tidak menambahkan masalah untuk dia. Rima Ji, yang terdiam beberapa saat, juga berbicara saat ini. Melihat Ye Zun dan Gong Yao mengerutkan kening, Rima Ji merentangkan tangannya. Aku dan kakakku pasti tidak khawatir. Tidak peduli seberapa gila orang-orang ini, mereka tidak akan berani membunuh kita. Tetapi jika kalian tidak ingin menyulitkan Eric Kin, kalian harus memikirkan cara untuk membalas, karena masih ada beberapa hari lagi yang tersisa. Analisis berturut-turut dari Nicholas Peng dan Rima Ji membuat suasana menjadi tenang. Meskipun ucapan mereka berdua tidak enak didengar, tetapi itu adalah kenyataan. Ini sangat memalukan. Ye Zun mengertakkan gigi dan menghancurkan lempengan batu di depannya dengan satu pukulan. Ye Zun, tenanglah. Nicholas Peng mengerutkan kening. Jangan khawatir, aku tidak akan impulsif untuk menambahkan masalah untuk Eric Kin. Bila aku tidak bisa membantu Eric Kin, setidaknya aku tidak akan menambahkan masalah dia. Setelah berbicara, Ye Zun mengepalkan tinjunya dan pergi dengan sedih. Semua orang mengerti akan kesedihan Ye Zun. Nicholas Peng juga menghela nafas. Kekuatan semua orang di sini sebenarnya tidak lemah. Jika mereka menghadapi kekuatan apapun, mereka belum tentu tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun dalam menghadapi pengepungan beberapa kekuatan, tidak mudah untuk melindungi diri dari dimanfaatkan oleh pihak lain. Hani Guo, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kompasmu? Di dalam hutan galaksi, Eric Kin tiba-tiba membuka matanya dan bertanya. Ini sudah setengah jalan, sepertinya sekitar setengah jam lagi, akan selesai. Kata Hani Guo. Ada apa, teman seiman Kin, apakah kita sudah akan berangkat? Bukan kalian, tapi aku. Mengapa? Eric Kin berdiri, melihat ke udara dan mengulurkan tangannya. Kilatan cahaya Reiki terbang keluar dan meluncur di udara dalam sekejap. Dan jimat tersembunyi ditusuk oleh cahaya ini, mengungkapkan sosoknya dan perlahan-lahan jatuh. Melihat jimat yang rusak, yang mulai terbakar, ekspresi semua orang berubah. Ini adalah jimat khusus yang bersembunyi yang digunakan untuk melacak. Sebelum Eric Kin memecahkan jimat itu, mereka tidak menemukan keberadaannya. Teman seiman Kin, apakah seseorang mengikuti kita? Bukankah lain, tapi aku. Kata Eric Kin. Apakah karena token emas? Kata si brewok. Dia juga telah mendengar beberapa informasi bahwa para kultivator dari semua sisi sedang merampok token emas. Eric Kin mengangguk, mengambil sepotong jimat yang belum hilang dan merasakannya. Aura di atasnya agak familiar, sepertinya milik seseorang bernama Senot Zhang. Orang ini benar-benar tidak menyerah akan token emas. Mengapa kita tidak pergi bersama, teman seiman Kin? Kamu sudah menyelamatkan hidup kami rela berjuang sampai mati untukmu. Kata seseorang. Itu benar, pasti banyak orang yang mengejar teman seiman, jadi lebih baik kamu tetap bersama kami. Karena praktisi pemurnian tubuh sudah melatih pemurnian tubuh bertahun-tahun, sehingga mereka relatif lebih lugas daripada mereka yang mempraktikkan pertapa abadi, kecuali beberapa penjahat seperti Eko Zen. Bila mereka mengatakan mereka bersedia bertarung sampai mati, mereka benar-benar akan melakukannya. Namun, meskipun Eric Kin sangat berterima kasih, akan tetapi dia tetap menggelengkan kepalanya dan memutar tangannya untuk mengeluarkan kapal terbang cahaya ungu.
Orang ini adalah aliansi loyalitas dan pemimpinnya adalah Senot Zhang, yang menempati peringkat 50 besar dalam peringkat galaksi. Di antara mereka seharusnya juga ada beberapa master dalam peringkat galaksi, kalian tidak perlu mengambil resiko. Bahkan jika mereka kuat, kita juga tidak takut pada mereka. Benar, praktisi pemurnian tubuh kami juga memiliki berbagai teknik rahasia. Sekali digunakan, kekuatan kita juga tidak lebih lemah. Saat mendengar Eric Kin dikejar oleh sekelompok master, sekelompok orang itu tidak takut, melainkan menjadi lebih bersemangat. Inilah perbedaan antara praktisi pemurnian tubuh dan praktisi pertapa abadi. Lalu bagaimana jika kalian ditangkap oleh pihak lain? Eric Kin menggelengkan kepalanya. Saat ini, semua orang terdiam. Bersambung.